Chapter 221. Pilar cahaya hijau melonjak ke langit, menyebabkan semuanya bergetar. Bahkan kidarah di daerah itu meledak. Seketika, seluruh sekte aliran darah terguncang. Grand Peak Elder Tengah Song Junwan berada di tengah meditasi ketika tiba-tiba, matanya terbuka. Terkejut, dia bergegas keluar dari guanya yang abadi untuk melihat lampu hijau, dan dengan cepat menyadari bahwa itu berasal dari Holy Pill Wall Fragment. Nick Trip ada di sana mencari pencerahan. Jangan bilang. Hati bergetar, dia terbang ke udara. Bukan hanya dia, banyak sinar cahaya melaju dari berbagai puncak gunung menuju fragmen dinding pil suci. Bahkan ada aliran indera ilahi yang mengalir keluar dari puncak leluhur. Seketika, semua orang melihat Bai Xiaon. Dalam trans mendalam, ekspresi kosong. Dia bahkan tampak agak mabuk. Siapapun yang memandangnya dapat mengatakan bahwa ia sedang tercerahkan oleh pecahan tembok. Setiap beberapa ratus tahun, seseorang berhasil mendapatkan pencerahan. Tapi tidak ada yang pernah menyebabkan lampu hijau untuk menembak dari pecahan dinding. Aku ingat membaca dalam catatan kuno tentang bagaimana sage darah Daois menerima pencerahan 800 tahun yang lalu. Lampu hijau muncul saat itu. Mungkinkah ini adalah jenis pencerahan yang sama? Aku tidak percaya Nick Trip sangat berbakat dalam dao pengobatan. Aku ingat dia meramu obat beberapa kali di masa lalu. Jika dia bisa mendapatkan pencerahan dari fragmen dinding, maka di masa depan, Bloodstream Sekte mungkin memiliki apoteker Grandmaster lain. Bukan hanya tetua utama yang mencatat apa yang terjadi. Dua pasang mata menyala seperti kilat saat mereka memandang Bai Xiaon. Salah satu dari mereka adalah milik Patriarch Limitless, yang lain, dari Patriarch Klan Song. Cahaya aneh bisa terlihat di mata itu, dan mereka tampak tergerak. Segera, menjadi jelas bahwa banyak tokoh yang berkumpul di fragmen dinding, sehingga Patriarch Klan Song dengan cepat berkata, Isong Junwan, berdiri sebagai pelindung Dharma untuk Nick Trip. Jika ada yang mencoba mengganggu, segera bunuh mereka. Suara Patriarch Klan Song sedingin es, dan terdengar agar semua orang mendengar. Segera, para pembudidaya di dekat Bai Xiaon mundur, hati berdebar ketakutan. Beberapa dari mereka sebenarnya telah mempertimbangkan apakah mereka harus ikut campur atau tidak, tetapi sekarang mereka menyingkirkan pikiran semacam itu. Song Junwan menghela nafas panjang. Menggenggam tangan sehubungan dengan puncak leluhur, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan duduk bersila di sebelah Bai Xiaon untuk melayani sebagai pelindung Dharma. Penggarap lainnya yang berada di bawah komando pribadi Song Junwan juga duduk bersila, membentuk perimeter yang lebih luas, menatap dingin ke penggarap lainnya di sekitarnya. Dengan Song Junwan berperan sebagai pelindung Dharma, dan peringatan telah diucapkan oleh seorang patriark, kerumunan mulai menipis. Segera, daerah itu sangat sunyi. Berita menyebar tentang Nick Trip mendapatkan pencerahan dari fragmen dinding. Selama bulan berikutnya, para peladang akan datang setiap hari untuk mengamati apa yang terjadi. Adapun Song Junwan, matanya semakin merah, dan dia juga tampak linglung, seolah-olah satu-satunya yang ada adalah Bai Xiaon dan pecahan dinding. Nick Trip mencapai kebangkitan leluhur darah inverse. Dipikirnya, Idan juga memiliki kemampuan menakutkan dalam ramalan. Sekarang sepertinya dia jenius dalam dao pengobatan. Banyak murid mempelajari pecahan dinding ini, tetapi sangat sedikit orang yang bisa berhasil, dan bahkan lebih sedikit yang memprovokasi reaksi dari dinding. Apa obat dao yang mendapatkan pencerahan Nick Trip? Matanya berkilau bahkan lebih dalam dari sebelumnya ketika dia menyadari bahwa lagi-lagi, asumsi sebelumnya tentang Nick Trip tidak benar. Dia tampak cukup sederhana, seolah-olah dia bisa dihakimi sekilas. Namun, Song Junwan harus mengakui bahwa apa yang telah dilihatnya, dan apa yang dia ketahui, hanyalah puncak gunung es. Bagaimana mungkin orang seperti ini lolos dari Ki Kondensation sama sekali tanpa disadari? Apakah dia benar-benar menghabiskan seluruh waktu itu untuk membangun dan mempersiapkan? Tidak peduli bagaimana dia menganggap masalah itu, dia tidak dapat memberikan jawaban. Pada saat yang sama, kilau di matanya saat dia melihat Bai Xiaon terus memperdalam. Waktu berlalu. Sebulan lagi berlalu, dan Bai Xiaon lupa tentang dirinya sendiri. Dia benar-benar fokus pada apoteker dan proses meramu obat. Dia memperhatikannya berulang-ulang, dan semakin dekat dia memeriksanya, semakin jelas sosok itu. Akhirnya, gambar berubah menjadi orang yang berbeda, dan segera, metode meramu berbeda lagi. Secara umum, teori-teori tentang dao pengobatan sama. Namun, ketika datang ke pil tanaman dan vegetasi, atau metode meramu pil, mereka berubah dari orang ke orang.
Orang-orang berubah, metodenya berubah, tetapi dasarnya sama. Sebuah getaran mengaliri Bai Xiaon saat dia melihat satu demi satu obat ramuan. Masing-masing menggunakan prinsip umum yang sama untuk membentuk jenis kekuatan obat yang tepat yang mereka butuhkan. Seolah-olah pintu besar terbuka di pikiran Bai Xiaon. Pada titik tertentu, ia secara tidak sadar mengulurkan tangannya dan mulai meniru apa yang dilihatnya di dalam dinding. Saat tangannya bergerak, bidang cahaya hijau muncul di sekitarnya, yang menarik cahaya hijau yang bersinar dari dinding batu. Segera, keduanya terhubung. Pikiran Bai Xiaon dipenuhi dengan suara gemuruh ketika banyak sekali pengetahuan tentang dao obat mengalir ke pikirannya melalui cahaya. Kelompok di puncak leluhur terguncang, dan berdasarkan tingkat basis budidaya mereka, mereka benar-benar bisa merasakan apa yang terjadi. Warisan. Tidak heran Pilstream Sect telah berusaha keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan pecahan dinding itu kembali. Jika Sage Darah Daois tidak mengungkapkan perintah sekaratnya untuk tidak pernah mengembalikan tembok untuk selamanya, itu mungkin telah dikirim kembali sejak lama. Jadi dinding ini berisi warisan dao pengobatan Pil KB Sekte. Sekarang setelah kupikirkan, bukankah Pilstream Sect juga memiliki pecahan dinding? Para leluhur Bloodstream Sect saling bertukar pandang, dan mereka semua bisa melihat seberapa dalam bergerak yang lainnya. Pikiran Bai Xiaon dipenuhi dengan rasa sakit saat ia menerima warisan. Dia gemetar, matanya benar-benar merah, dan dia bahkan berteriak di bagian atas paru-parunya. Namun, dia tidak mau menyerah. Bahkan sekilas pada pengetahuan tentang dao obat yang diterimanya benar-benar mengejutkan. Gunakan langit dan bumi sebagai kuali pil. Gunakan semua ciptaan sebagai tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Biji jiwa mewariskan. Buat obat-obatan keberuntungan. Pikiran Bai Xiaon dipukuli oleh gelombang kejut yang menjulang. Tiba-tiba, dia teringat kembali pada murid Pilstream Sect yang dia bunuh, Fang Lin. Kuali tungku langit bumi yang dia gunakan jelas-jelas disebut dalam baris pertama warisan fragmen dinding. Dia juga memikirkan kembali apa yang terjadi ketika Fang Lin meninggal, dan wajah pemuda yang dia lihat, yang menyerupai simbol yin yang. Rupanya, Fang Lin tanpa sadar telah terinfeksi dengan benih jiwa. 1. Kembali dalam kehangatan saat ini, Bai Xiaon kebanyakan mengabaikan pria muda dengan wajah yin yang. Namun, dia tidak melupakan insiden itu, dan selalu curiga tentang hal itu. Sekarang, dia menyadari bahwa apa yang telah dia lihat adalah manifestasi dari bekuat hal benih jiwa. Selain itu, warisan yang diterimanya sekarang adalah teknik tanaman dan vegetasi semua ciptaan. Kuali tungku langit bumi, tumbuhan dan vegetasi ciptaan semua, bekuat hal benih jiwa. 3 kemampuan ilahi ini adalah dao dasar yang berfungsi sebagai dasar dari Pilstream Sect. Sayangnya, sekte aliran darah telah merampok setengah dari fragmen dinding mereka. Mungkin kurangnya teknik Ultration Plants dan Vegetation adalah mengapa Pilstream Sect telah berada dalam kondisi penurunan bertahap begitu lama. Dengan menggunakan semua ciptaan sebagai tanaman dan tumbuh-tumbuhan, transformasi tanaman dan tumbuh-tumbuhan dapat digunakan untuk membentuk segala jenis efek obat. Dao pengobatan seperti ini tidak terbayangkan. Bai Xiaon terengah-engah. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa upayanya untuk berpura-pura mendapatkan pencerahan akan menghasilkan dirinya benar-benar menerima sihir warisan. Ketika warisan itu diteruskan, cahaya yang bersinar dari fragmen dinding semakin lemah, dan cahaya hijau di sekitarnya semakin kuat dan semakin kuat. Beberapa hari kemudian, cahaya di sekitar dinding memudar, dan mata Bai Xiaon tersentak terbuka. Cahaya hijau yang intens di sekitarnya menyebabkan gemuruh seperti guntur bergema. Pada saat yang sama, gambar tanaman dan vegetasi yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, terus bergabung satu sama lain, terus berubah. Tanda-tanda aneh bahwa para murid sekte aliran darah melihat membuat mereka terkejut. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana, bahkan pada hari berikutnya, nama Nick Crip sekali lagi akan mengguncang sekte aliran darah. Bahkan sekte lain pasti akan mendengar tentang apa yang terjadi, dan Nick Crip akan menjadi lebih terkenal di capai bawah timur dunia kultivasi. Nick Crip. Gumam Song Junwan, bangkit berdiri. Ekspresi kekhawatiran terlihat di matanya saat dia melihat Bai Xiaon. Dia jauh lebih kurus daripada sebelumnya, wajahnya sedikit cekung, tampaknya lebih dari daging dan tulang. Namun, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia memandang Song Junwan dan mengangguk. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia berkata, "Aku perlu meramu obat."
Dia perlu mengambil informasi yang meresap ke dalam benaknya dan menerapkannya pada ramuan obat sesegera mungkin untuk dengan kuat memperbaiki sensasi teknik semua tanaman ciptaan dan vegetasi ke dalam hatinya. Di bawah mata semua yang hadir, dia terbang ke udara menuju Midley Peak. Bahkan para leluhur di puncak leluhur memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka ketika mereka menyaksikannya pergi. Kembali di guanya yang abadi, ia segera pergi ke meditasi terpencil. Dia tidak memiliki banyak tanaman dan tumbuh-tumbuhan pada dirinya saat ini, tetapi tanpa ragu dia menghasilkan tungku pil dan mulai membuat, bukan obat roh, tetapi tanaman dan pil tumbuh-tumbuhan. Melalui proses meramu ini, ia menjadi jauh lebih percaya diri dalam memanipulasi tanaman dan tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan tingkat kekuatan obat yang spesifik. Pencitraan warisan dalam benaknya tumbuh lebih dalam. Dia begitu fokus sehingga dia benar-benar mengabaikan hal-hal seperti tidur dan makan. Pada saat yang sama, efek persis yang dia harapkan untuk dihasilkan dalam sekte dapat dilihat. Patriark Lansong mengatur agar sejumlah besar tanaman dan tumbuh-tumbuhan dikirimkan kepadanya, bersama dengan tumpukan batu darah. Semua sumber daya sekte aliran darah dipanggil untuk memastikan bahwa Bai Xiaon dengan cepat menguasai warisan yang telah diterimanya. Banyak tanaman obat yang diberikan kepadanya sangat langka, dan akan mendapatkan harga selangit di luar, atau bahkan menjadi subjek pertempuran sengit. Tapi sekarang, tanpa ragu sekte menyerahkan mereka. Mereka bahkan mengirim seorang petugas apoteker, yang dengan hormat berkata, Grand Master, Sang Patriark mengirim aku untuk menjelaskan bahwa ini hanya set bahan pertama. Lebih banyak tanaman obat di jalan. Karena aliran tanaman obat yang stabil, Bai Xiaon tidak mengalami keterlambatan dalam penguasaan warisannya. Saat ia meramu lebih banyak pil tanaman dan tumbuh-tumbuhan, matanya bersinar dengan cahaya yang lebih intens. Pada saat yang sama, keahliannya dalam dao pengobatan maju dengan pesat. Bai Xiaon bahkan senang menemukan bahwa ada aspek-aspek dari panduan obat sekolah Frigid yang tidak dia mengerti sebelumnya, tetapi sekarang jelas. Bahkan, ada seluruh bagian di halaman pertama yang sekarang masuk akal. Aku punya firasat bahwa aku akhirnya bisa meramu pil obat tingkat 4. Mungkin bahkan tingkat 5. Pil obat tier 4 adalah tanda pemisah antara apoteker pekerja harian dan apoteker master. Chapter 222. Aku harus meramu obat. Mata Bai Xiaon bersinar dengan fokus yang intens. Pencerahan yang diperolehnya dari Holy Pill Wall Fragment dan informasi muskil dari Frigid School Medicine Manual menyebabkan keahliannya dalam dao obat untuk menerobos dari titik mampu meramu obat-obatan tingkat 3. Dia sekarang cukup yakin bisa meramu obat-obatan tingkat 4. Dicapai bawah timur dunia kultivasi, obat-obatan roh tingkat 4 hampir tak ternilai. Pendiri yayasan pendiri benar-benar membutuhkan mereka. Contoh yang paling jelas adalah yayasan pendirian pil. Pil pendirian yayasan adalah obat semangat tingkat 4, dan sangat sulit untuk diramu. Bahkan, siapapun yang berhasil meramu mereka akan dipandang sebagai ahli farmasi. Apotek Master jarang ditemukan. Bloodstream Sect telah menjadi rumah bagi beberapa di masa lalu, tetapi sekarang tidak lagi. Itu sama dengan sekte aliran mendalam. Jelas, Pillstream Sekte memiliki mereka, dan pada kenyataannya, mereka bahkan memiliki apoteker Grand Master, yang berada pada tingkat yang sama dengan tetua perdana. Selain apoteker utama di Pillstream Sect, satu-satunya yang lain adalah di Spirit Stream Sect, dan itu adalah Li Qingho. Tapi sekarang, Bai Xiaon berada di puncak level tier 3, dan hampir menembus level tier 4. Secara teoritis, pengetahuan yang ia miliki sudah memberinya apa yang ia butuhkan untuk menerobos. Sambil menarik napas panjang, dia mengulurkan tangan kanannya dan membuka tas memegang yang disediakan sekte itu, yang berisi semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Segera, dia terengah-engah, dan semakin dia mempelajari isi tas itu, semakin terguncang dia. Apakah ini akar Dragon Spirit? Aku tidak percaya umurnya sudah lebih dari 700 tahun. Ini adalah daun jinak. Lebih dari 400 tahun. Buah wahyu. Bunga dao abadi. Sepertinya masing-masing tanaman obat yang dia berikan lebih berharga daripada yang sebelumnya, dan lebih jarang. Dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang diberikan padanya, terlihat jelas betapa pentingnya aliran darah sekte memandangnya. Sebenarnya melebihi harapannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit konflik. Di satu sisi, sekte aliran darah benar-benar telah memperlakukannya dengan luar biasa. Di sisi lain, dia tidak bisa lupa bahwa dia berasal dari sekte stream roh. Bahkan ketika dia bimbang bolak-balik tentang apa yang harus dilakukan, dia melihat pengiriman terbaru, termasuk 2 kantong memegang.
Salah satunya berisi tungku pil, yang lain berisi batu darah yang unik dari Bloodstream Sect. Batu-batu Blood Flame mirip dengan kristal Earth Flame dari Spirit Stream Sect, kecuali yang lebih mendominasi. Panas yang hebat yang mereka pancarkan adalah keharusan untuk meramu obat-obatan, dan meskipun mereka unik untuk sekte aliran darah, setelah beberapa pemeriksaan, Bai Xiaon mengkonfirmasi bahwa mereka dapat menghasilkan api 3 warna. Meskipun ia lebih suka bahan bakar untuk nyala api 4 warna, nyala api 3 warna masih memuaskan. Akhirnya, dia membuat keputusan. Dia akan meramu pil, dan diam-diam menyimpannya untuk dirinya sendiri. Adapun cengkeh 4 daun yang telah dipanennya beberapa waktu lalu, masih ada di dalam tasnya. Namun, dia tidak berani menggunakan kura-kura di Bloodstream Sect, karena takut akan kecelakaan. Setelah melihat lebih dekat pada tas dengan tungku pil, Bai Xiaon bahkan lebih terkejut daripada sebelumnya oleh semua tanaman obat yang berharga. Dengan mata terbelalak, dia berkata, berapa banyak tungku pil di sini?" Dengan pikiran terguncang, dia menghitung lebih dari 100 tungku pil. Ada yang besar dan kecil, yang baru dan yang lama. Hanya dengan melihat mereka meninggalkan visi Bai Xiaon berenang. Bahkan ada beberapa lusin tungku pil yang jelas-jelas merupakan perangkat magis, dan yang lainnya berisi aroma obat kuat yang menunjukkan bahwa mereka telah sering digunakan oleh apoteker di masa lalu. Apakah mereka merampok semua ini? Pikirnya, menggosok matanya. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dia menyadari bahwa hampir semua tungku pil ditandai dengan simbol seperti kuali, yang merupakan tanda dari pil Stream Sect. Jelas, ini adalah tungku pil yang sekte aliran darah telah dirampok dari murid-murid pil Stream Sekte selama bertahun-tahun. Selain tungku pil, ada beberapa slip giok di tas memegang. Setelah memeriksanya, pikiran Bai Xiaon kembali berputar. Sebenarnya butuh waktu cukup lama baginya untuk pulih. Slip batu giok itu jelas sangat berharga. Mereka ditulisi dengan formula obat yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka bahkan formula 5 tingkat. Bai Xiaon menghela nafas secara emosional, dan matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. Memiliki begitu banyak tanaman obat dan begitu banyak tungku pil di sana di depannya membuatnya sangat bersemangat. Menggosok tangannya, dia segera mengeluarkan tungku pil dan beberapa batu darah. Setelah menyalakan batu-batu dengan kekuatan spiritual, nyala api berwarna darah menerangi ruangan. Obat ramuan. Harus meramu obat. Dia tidak memulai dengan Foundation Establishment Pill. Alih-alih, ia mempelajari formula untuk sesuatu yang disebut pil mengkristal yang melembutkan roh. Setelah itu ia mulai meramu. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Bai Xiaon tidak pernah pergi keluar sekalipun, dan segera rambutnya benar-benar acak-acakan. Dia benar-benar tenggelam dalam ramuan obatnya. Dia gagal berulang kali saat dia membangun pengalaman dan melakukan eksperimen. Dia mengejar pemikiran baru, dan setiap kali dia menemukan ide baru, dia akan tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Saat tawanya menggema keluar dari gua abadi, pohon-pohon darah menggigil, dan setiap pembudidaya puncak tengah yang kebetulan lewat akan terkejut, tetapi sebagian besar menolak. Sebagian besar pembudidaya di Midley Peak memiliki semacam daging sapi dengan Bai Xiaon, meskipun tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkannya di depan umum. Namun, seiring berjalannya waktu, semua jenis gosip menyebar. Jadi bagaimana jika dia mendapatkan pencerahan fragmen dinding? Apakah dia benar-benar berpikir dia akan membuat semacam obat roh yang luar biasa? HMPH. Aku mendengar bahwa semua sumber daya tanaman dan vegetasi di seluruh sekte dikirim ke Nick Trip. Dia baru saja menggali kuburnya sendiri. Dia akan gagal total, atau paling baik meramu obat roh biasa. Apapun itu, dia kacau. Siapa yang peduli dengan meramu obat? Aku bahkan tidak mengerti mengapa sekte itu menganggap itu penting. Namun, Song Junwan dan 3 tetua lainnya, serta para tetua utama di puncak leluhur, dipenuhi dengan antisipasi. Bahkan Patriark Klan Song merasakan hal yang sama, dan terus-menerus melihat ke arah puncak tengah. 10 hari berlalu. Perpanjangan waktu Bai Xiaon di pengasingan sedang dilihat dengan meningkatnya cemoohan oleh para pembudidaya puncak tengah. Tentu saja, sebagian besar dari itu cemburu. Mereka cemburu dengan hubungannya dengan kakek tua, cemburu bahwa sekte sangat peduli padanya, dan cemburu bahwa ia dikaruniai begitu banyak sumber daya tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Namun, tingkat kekuatannya secara keseluruhan luar biasa, dan semua orang tahu itu. Karena kebangkitan leluhur darah terbalik, dia sudah melampaui kekuatan pelindung Dharma pendirian Yayasan Mortal Dao. Tetua pendiri Yayasan Earthring mulai merasa terancam, dan bahkan para ahli pendiri Yayasan pendiri pun khawatir.
3 hari lagi berlalu. Bai Xiaon telah bekerja di kedokteran meramu selama sebulan penuh. Di dalam guanya yang abadi, ia bekerja seperti orang gila. Matanya memerah saat ia mondar-mandir di sekitar Tungku Pil. Dia tidak pernah berhenti meramu. Dia akan memanfaatkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang dia dapat akses saat dia mengincar kekuatan medis yang dia inginkan. Setiap kali dia gagal, dia akan melihat harapan baru untuk sukses. Kali ini aku pasti akan berhasil, katanya dengan serak, menjilat bibirnya dan menatap Tungku Pil. Beberapa jam lagi berlalu, dan kemudian Tungku Pil mulai bergetar. Aroma obat menyebar, dan mata Bai Xiaon bersinar dengan antisipasi. Namun, beberapa saat kemudian, kegembiraannya berubah menjadi ketakutan. Apa yang terjadi? Jikatanya, matanya melebar. Segera setelah obat roh seharusnya muncul, Tungku Pil tiba-tiba mulai memanas. Tampaknya, kekuatan pil itu menyebabkan ketidakstabilan yang memengaruhi Tungku Pil itu sendiri. Bahkan batu-batu api darah sedang dipengaruhi, yang menyebabkan lonjakan panas. Seketika, sensasi bahaya yang intens memenuhi hati Bai Xiaon. Suara retakan terdengar, dan Tungku Pil mulai bergetar keras. Celah menyebar di permukaannya, yang dipenuhi dengan api, berwarna darah. Dari tampilan benda-benda, Tungku Pil hendak meledak. Sebuah kekuatan yang mengejutkan membangun di dalam, menyebabkan Tungku Pil menonjol secara dramatis. Ini akan meledak. Dia tersentak, kulit kepalanya kesemutan. Ini adalah obat semangat tingkat 4, sesuatu yang jauh melampaui obat tingkat 2 atau tingkat 3. Bahkan obat roh tingkat 3 yang meledak benar-benar mengejutkan, tetapi gagasan tentang seberapa besar kekuatan peledakan obat roh tingkat 4 akan dirilis menyebabkan murid-murid Bai Xiaon mengerut. Dari aura yang berasal dari Tungku Pil, Bai Xiaon bisa mengatakan bahwa itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembudidaya yayasan pembentukan. Tidak ada waktu untuk duduk memikirkan tentang apa yang harus dilakukan. Menjerit, Bai Xiaon mengulurkan tangan dan meraih tungku melotot, kemudian memanfaatkan kekuatan penuh dari basis budidayanya untuk meledak di luar dan melemparkannya ke udara. Semua orang waspada, serunya di atas paru-parunya. Tungku Pil berlayar di atas puncak tengah, dan kemudian meledak, melepaskan ledakan gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Gelombang kejut juga meledak, menyapu semua yang terlihat. Ketika Tungku Pil meledak, ampas obat melesat ke segala arah. Yang lebih mengerikan lagi adalah pecahan peluru yang terbakar yang diciptakan oleh tungku yang meledak menghujani segala arah. Murid-murid Pik Tengah yang tak terhitung jumlahnya sangat ketakutan, dan bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang salah? Advertisements. Apa yang terjadi? Apakah sekte Stream Roh menyerang kita? Dalam keterkejutan mereka melihat ke atas dan melihat nyala api melesat menembus langit seperti bintang jatuh yang mendarat di berbagai lokasi di sekitar Midley Peak. Saat setiap bit menabrak tanah, booming bergema keluar. Segera, teriakan alarm naik ke udara. Dimanapun sisa-sisa Tungku Pil yang hancur mendarat, nyala api bangkit. Bahkan ada beberapa pembudidaya malang yang terbakar dan mulai berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Semua Midley Peak dilemparkan ke dalam kekacauan. Song Junwan terguncang, dan ketika dia bergegas keluar, dia melihat Midley Peak dilalap api. Dia bisa mencium bau tajam pil obat yang hancur, dan juga bisa melihat potongan Tungku Pil yang turun. Apakah ini yang terjadi ketika kamu meramu obat? Dia berpikir sambil terkesiap. Aku tidak bisa percaya ramuan obat sangat mengerikan. Dalam benaknya, ramuan obat harus menjadi kegiatan yang tenang dan damai, dan bahkan jika terjadi kesalahan, seharusnya tidak ada bencana besar seperti ini. Jika murid-murid dari sekte Stream Roh hadir, mereka pasti akan memahami apa yang terjadi, dan mungkin bahkan akan merasa buruk untuk sekte aliran darah dan berkata, bencana menyerang sekali sekte Paman Bai mulai meramu obat-obatan. Chapter 223. Jantung Bai Xiaon berdebar kencang. Tungku Pil yang meledak tidak hanya mengejutkan, tetapi juga panggilan yang sangat dekat. Jika aku hanya sedikit lebih lambat, itu akan meledakkan gua keabadianku. Tapi itu bukan bagian yang paling menakutkan. Aku mungkin telah kehilangan kehidupan kecil aku yang malang. Itu akan menjadi tragedi. Bai Xiaon menundukkan kepalanya, mencoba terlihat meminta maaf kepada kerumunan yang marah di sekelilingnya. Dia dengan cepat membuat beberapa penyesuaian pada pembentukan mantra gua, dan kemudian bergegas kembali ke dalam. Di sana, dia menguatkan diri untuk menghadapi gerombolan, tetapi setelah seharian berlalu, tidak ada yang terjadi. Terkejut, dia menunggu lebih lama, tetapi tidak ada yang muncul. Aneh.
Baiklah, aku kira itu tidak masalah. Aku akan terus meramu. Sekarang mengapa tungku pil itu meledak? Duduk bersila, dia menggosok dagunya dengan serius. Apa yang tidak dia ketahui adalah alasan mengapa tidak ada yang datang mencarinya adalah karena bagaimana orang memanggilnya Nick Devil. Dia sudah benar-benar terkenal, dan meskipun orang-orang ingin memanggilnya untuk mempertanggungjawabkannya, cara dia membantai orang dengan pedang darah membuat mereka tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan bertahan. Alasan lain adalah bahwa, meskipun ledakannya sangat kuat dan menyebabkan banyak kebakaran, selain itu tidak benar-benar mempengaruhi siapapun secara negatif. 3 hari kemudian, Bai Xiaon menampar pahanya. Di masa lalu, obat-obatan tingkat 3 aku juga meledak. Tetapi kali ini, ledakan terjadi karena alasan yang berbeda. Ketika obat-obatan roh tingkat 4 sedang dalam tahap akhir kondensasi menjadi pil, mereka menyerap ki dari lingkungan mereka, yang menyebabkan ketidakstabilan. Itu tidak ada hubungannya dengan batu darah api. Pil sedang dihancurkan dari dalam keluar. Terengah-engah, rambut acak-acakan, mata bersinar dengan pencerahan, ia dengan cepat menggulung lengan bajunya dan menghasilkan tungku pil baru untuk bekerja dengannya. Proses meramu berjalan lebih cepat kali ini. Sehari kemudian, dan obat roh sudah mulai berbentuk. Ketika itu terjadi, dia memperhatikan dengan seksama, dan juga sepenuhnya siap untuk hasil apapun. Tiba-tiba, tungku pil mulai berubah menjadi merah cerah, dan retakan mulai menyebar di permukaannya. Sebuah letusan dahsyat jelas menumpuk, dan tungku pil bahkan mulai membesar dengan cara yang mengejutkan, bahkan lebih dramatis daripada terakhir kali. Bai Xiaon tersentak. Melambaikan lengan bajunya, dia mengumpulkan tungku pil dan kemudian berlari keluar, di mana dia melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk memanggil peringatan kali ini. Ledakan memekakan telinga bergema ketika tungku pil meledak, mengirim pecahan peluru ke segala arah, bersama dengan gelombang api berwarna ungu. Bunyi dentuman kemudian naik saat potongan-potongan itu mendarat di tanah. Pada saat yang sama, mengaum marah bisa didengar. Lagi. Apa yang kamu lakukan, Nick Trip? Nick Trip, apa kamu benar-benar meramu obat? Jika kamu ingin membunuh kami, mengapa tidak melawan kami saja? Pil apa yang dia coba buat? Ada sekitar 10 pembudidaya yang terkena dampak langsung, dan meskipun marah, mereka tidak melakukan apapun selain menggosok gigi. Mereka tidak berani menyebabkan masalah untuk Nick Trip. Bai Xiaon tetap berada di guanya yang abadi, ketakutan. Namun, setelah beberapa waktu berlalu dan tidak ada yang datang untuk mengeluh, dia menghela nafas dan melihat ke kejauhan. Kalian mengerti situasinya, dan memilih untuk tidak menimbulkan masalah bagiku. Jangan khawatir. Aku berjanji ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Mengambil napas dalam-dalam pada betapa tulusnya dia dalam usahanya, dia sekali lagi mulai mengarang. 3 hari kemudian. Sialan, apa yang salah? Merasa seperti menjadi gila, dia bergegas keluar dan melemparkan tungku pil ke udara. Ledakan. 5 hari kemudian, boom. 7 hari kemudian, booming. 10 hari kemudian. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia merasa dia benar-benar marah. Kali ini, dia melemparkan tungku pil besar ke udara. Boom! Selama 10 hari yang berlalu, Midley Peak menjadi gila. Setiap atau 2 hari, tungku pil lain akan meledak, menghujani pecahan bom dan api. Banyak tempat di puncak tengah hangus ke tanah. Banyak gua abadi yang baru didirikan dibakar menjadi abu, dan satu penggarap demi satu dibiarkan menjerit marah. Akhirnya, tidak ada satu helai pun rumput atau tanaman di Midley Peak yang tersisa tanpa hangus. Meskipun gua abadi dewa-dewa diviner tidak dirugikan, dia benar-benar terbakar setidaknya sekali. Niat membunuh para pembudidaya puncak tengah terus membangun sampai sepertinya akan meledak. Situasinya sedikit lebih baik di jari atas. Namun, api akhirnya menyebar sejauh itu juga, dan petani pembina yayasan di sana-sini perlahan mulai mengamuk. Semua Midley Peak berubah menjadi bom waktu yang berdetak. Nick Trip, apakah kamu ingin mati? Jika aku tidak membunuh Nick Trip, maka aku bukan manusia. Sialan. Apakah Nick Trip ingin membakar Midley Peak ke tanah? Dia tidak meramu obat, dia mencoba membunuh kita. Tungku pil besar yang luar biasa yang dia buang ke udara tidak benar-benar meledak sampai mendarat.
Setelah menabrak salah satu air terjun darah, ledakan besar terdengar, dan massa darah dan air melonjak ke segala arah. Jeritan sengit terdengar dari mulut Song Kue ketika dia muncul, dilalap api. Rambut dan alisnya hampir segera terbakar. Nick Trip, dia melolong, menembak ke arah gua abadi Bai Xiaon. Tindakannya menyebabkan emosi yang ditekan dari para penggarap lainnya meletus, dan mereka bergabung dengannya berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Bunuh Nick Trip. Jika Nick Trip tidak mati, maka kita semua akan terbunuh. Pertama-tama dia mengacaukan Ki darah, lalu dia mengejar kelinci itu, dan sekarang dia memiliki tungku yang meledak ini. Nick Trip adalah bencana berjalan. Kamu mati, Nick Trip. Kamu menghancurkan gua abadi aku selama insiden Ki darah, sekali lagi karena kelinci, dan sekarang lagi dengan tungku pil. Belum pernah sebelumnya para kultivator dari Midley Peak disatukan sedemikian rupa. 90% dari para pembudidaya, dari yayasan pembentukan yayasan awal, akhir, mengamuk dengan aura pembunuh ketika mereka menembak ke arah gua abadi Bai Xiaon, berniat untuk bergandengan tangan menghancurkannya. Bahkan jika sekte itu melarang tindakan seperti itu, mereka tidak peduli. Mereka yakin bahwa sekte tidak akan menimbulkan masalah bagi semua pembudidaya yayasan pendirian di puncak tengah karena satu orang. Ketika Bai Xiaon melihat apa yang terjadi, kulit kepalanya mulai tergeliti ketakutan. Meskipun dia sudah berada di pertengahan tahap pendirian yayasan, dan yakin dia bisa dengan mudah menghancurkan bahkan sekelompok besar lawan, itu mengejutkan untuk melihat begitu banyak pembudidaya yayasan pendirian berlomba ke arahnya. Termasuk tipe Mortal Dao dan Earthring, dari awal hingga akhir, semuanya penuh dengan niat membunuh. Dan banyak yang tanpa rambut atau alis. Song Kue memimpin mereka semua, sekelompok lebah yang lolongannya mengguncang puncak gunung seperti guntur. Dengarkan aku, orang-orang. Bai Xiaon menangis, wajahnya pucat karena ketakutan. Membacap, dia mencoba memberikan penjelasan, tetapi suaranya ditenggelamkan oleh raungan kemarahan. Ketika orang-orang mendekat, basis kultivasi mereka melonjak dengan kekuatan yang mengejutkan, mereka menjadi seperti gelombang kemarahan, di mana perahu dayung yang merupakan Bai Xiaon terhuyung-huyung di ambang kematian. Saat itulah dengusan dingin menggema dari puncak leluhur, dengusan penuh dengan es dingin. Itu menembus kepikiran Gila Masa, dan semua pembudidaya yang telah berencana untuk menyerang Bai Xiaon langsung terguncang ke jiwa mereka. Hanya seorang ketua utama atau bapak bangsa yang dapat menenangkan sekelompok besar orang dengan begitu cepat. Tidak masalah siapa yang baru saja mendengus, itu membuat semua orang bergetar. Secara bersamaan, Grand Elder Song Junwan muncul di depan Bai Xiaon. Melihat sekeliling dengan dingin pada kelompok pembudidaya, dia mengerutkan kening dan berkata, cukup sudah. Nick Trip tidak melakukan semua ini dengan sengaja. Sulit untuk menghindari kecelakaan saat menghubungkan obat. Para pembudidaya yayasan-yayasan di sekitarnya tidak bisa menjawab apa-apa. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa mereka takut dan menghormati kakek tua, mereka pada dasarnya adalah orang yang sombong, dan dalam hati, masih sama marahnya seperti sebelumnya. Bahkan mata mereka memancarkan dingin yang brutal. Sang Patriar setuju tentang hal ini. Song Junwan melanjutkan dengan dingin, matanya memancarkan cahaya dingin. Ketika para penggarap yayasan pendirian mendengar itu, mereka tidak punya pilihan selain menghela nafas pahit. Menggigit lidah mereka berbalik untuk pergi. Tentu saja, kebencian mereka untuk Bai Xiaon masih membakar di dalam diri mereka. Mereka semua memikirkan hal yang sama, jikamu tidak dapat melanjutkan ini. Kesabaran Sang Patriar memiliki batas, dan cepat atau lambat, kamu akan menemui akhir yang pahit. Dalam hati, mereka terkekeh dingin, dipenuhi harapan untuk hari di mana Nick Trip akan dihukum oleh sekte tersebut. Setelah kerumunan bubar, ketakutan masih melekat di hati Bai Xiaon. Melihat Song Junwan, dia menampar dadanya dan berkata, orang-orang itu sangat tidak masuk akal. Aku sedang meramu obat untuk sekte ini. Song Junwan, yang sudah berbalik untuk pergi, kembali menatap Bai Xiaon dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa meramu pil bisa terbukti sangat berbahaya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Nick Trip, kamu sebaiknya meramu pil yang menyenangkan hati Patriark. Dengan itu, dia menatapnya dalam-dalam, lalu pergi. Dia tidak ingin membahas lebih detail dari itu. Dia yakin Nick Trip akan mengerti artinya, kepemimpinan Bloodstream sekte peduli tentang hasilnya, bukan prosesnya. Jika, pada akhirnya, Nick Trip mampu membuat pil yang menyenangkan Patriark, maka semua yang terjadi sepanjang jalan tidak masalah.
Selama dia tidak melangkah terlalu jauh, mereka tidak akan mengabaikan kecelakaan itu, mereka akan melindunginya dari konsekuensinya. Namun, jika ia gagal menghasilkan pil obat yang memuaskan, maka ia akan dianggap tidak berguna, dan sekte tersebut akan menuntut ganti rugi. Pada dasarnya, semakin berguna dia, semakin mereka akan menggunakannya, dan semakin kuat dia di sekte. Mata Bai Xiaon berkedip. Secara alami, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia datang untuk memahami cara sekte aliran darah melakukan hal-hal jauh di Corp Sepik. Mereka melihat hasilnya, bukan prosesnya. Dia menghela nafas. Sungguh hebat sekte. Batuk kering, dia kembali ke guanya yang abadi dan terus meramu. Kembali di puncak leluhur, Patriark Lansong sedang duduk di aula besar. Melihat jauh dari Middle Peak, dia tersenyum pada dua tetua utama yang ada di sana untuk menemaninya. Mereka semua tampak sangat senang. Bukan metode meramu Nick Trip yang sedikit berlebihan, kata salah satu tetua utama sambil menggelengkan kepala. Tetua utama lainnya tertawa. Kedengarannya sedikit sarkastik, dia berkata, seperti itulah seharusnya para murid aliran darah sekte. Jangan meramu pil seperti orang lain. Kamu dapat melihat sekilas bahwa dia berjalan di jalan yang jahat. Semua orang membuat pil seolah-olah mereka minum air hangat. Dia meramu mereka dengan bakat meledak. Chapter 224. 10 hari berlalu. Pada dua kesempatan, tungku pil meledak, tapi tidak ada yang bisa dilakukan Bai Xiaon tentang hal itu. Mengurangi kekuatan obat tampaknya menjadi satu-satunya pilihan. Sejauh Bai Xiaon prihatin, tungku pil ini hanya untuk lemah. Setelah mengurangi kekuatan obat dan menggunakan teknik Ultreation Plants dan Vegetation, ia secara bertahap mampu menstabilkan hal-hal, dan pada akhirnya, berhasil membuat ramuan pil Crystallizing Temperate level 4 Spirit Tempering. Meskipun hanya 5 pil keluar, dan mereka semua kelas rendah, mereka masih mengandung energi spiritual jauh lebih banyak daripada obat roh lain yang diramu Bai Xiaon di masa lalu. Dia bahkan bisa merasakan energi spiritual berdenyut di dalam mereka ketika dia memegangnya di tangannya. Mereka hampir tampak cerdas. Itu adalah salah satu karakteristik unik dari pil obat tingkat 4. Setelah sedikit memeriksa mereka dengan seksama, Bai Xiaon mulai menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Meskipun dia yakin bahwa pil seperti ini akan menyenangkan hati seorang tetua, mungkin itu tidak akan cukup baik untuk Patriark Lansong. Aku perlu meningkatkan tingkat kesuksesan aku secara signifikan. Maka Patriark Lansong pasti akan diyakinkan. Dengan mengangkat dagunya dengan bangga, dia terus meramu dengan teknik yang sudah disempurnakan sampai taraf tertentu. Dia ingin lebih banyak kontrol atas obat roh tingkat 4, dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, mirip dengan apa yang dia miliki dengan obat roh tingkat 3. Itu dengan fokus penuh bahwa Bai Xiaon melanjutkan untuk mengabaikan dunia luar, dan membenamkan dirinya dalam dao kedokteran. Selanjutnya, ia memilih formula obat roh tingkat 4 klasik, Misty Spirit Incense. Beberapa hari kemudian, aroma harum naik dari kumpulan obat roh yang baru, dan mata Bai Xiaon segera mulai bersinar. Tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra, dan tungku pil terbuka, menyebabkan aliran asap hijau naik ke udara. Hah? Apa yang paling mengejutkan Bai Xiaon bukanlah asap hijau, itu adalah kenyataan bahwa tidak ada obat roh yang bisa dilihat di dalam. Apa yang salah? Pikirnya, terkejut. Dia memeriksa tungku pil dengan hati-hati, tetapi tidak ada apapun di dalamnya, bahkan tidak ada ampas obat. Seolah-olah obat roh di tungku pil telah menghilang ke udara. Berpikir tentang asap, dia melihat sekeliling gua abadi, tetapi tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Sambil mengerutkan kening, ia mulai mengerjakan batch lain, bertekad untuk mengidentifikasi sumber masalahnya. Hal yang sama terjadi dengan angkatan berikutnya. Itu berubah menjadi asap hijau lagi. Asap hijau mengepul, dan dalam beberapa napas waktu, benar-benar lenyap. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menangkapnya atau mencegahnya menghilang, itu menghilang. Menarik. Setiap obat roh tingkat 4 tampaknya memiliki sifat unik untuknya, dia tidak berkecil hati. Justru sebaliknya. Untuk bulan berikutnya, ia mencoba berbagai metode untuk menyelesaikan masalah. Namun, selusin batch yang dia selesaikan selama waktu itu semuanya menghasilkan asap hijau yang dengan cepat menghilang. Saat Bai Xiaon melanjutkan penelitian dan studinya pada Misty Spirit Incense, para pembudidaya Middle Peak akhirnya terbangun dari mimpi buruk yang merupakan tungku pil yang meledak. Namun, bahkan sebelum mereka sempat bersukacita, mereka mendapati diri mereka tenggelam dalam mimpi buruk lain. Kultivator pertama yang diserang musibah adalah Guru Dewa Diviner.
Kira-kira 10 hari sebelumnya, di tengah malam, dia telah melakukan auguri untuk seseorang ketika tiba-tiba wajahnya jatuh. Di luar dugaan penggarap yang duduk di depannya, Tuan Dewa Diviner bergegas keluar dari ruangan, wajahnya merah padam. Malam itu, dia merasa seperti akan hancur berkeping-keping. Keesokan paginya subuh, wajahnya pucat pasi. Apa yang sedang terjadi? Aku belum makan selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana aku bisa mengalami diare? Sambil memegangi perutnya, dia mencoba melakukan ramalan, tetapi sebelum dia selesai, suara geraman bergema keluar dari dalam dirinya. Segera, satu kultivator demi satu terpengaruh. Terlepas dari apakah mereka berada di gua abadi mereka atau tidak, siapapun di puncak tengah yang menghirup aura yang disebabkan oleh asap hijau akan terserang diare. Tidak masalah kapan atau di mana mereka berada. Jika itu adalah kasus diare biasa, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, hari-hari berlalu, dan situasinya terus memburuk. Orang-orang yang mendapatkan yang terbaik hanya akhirnya mengunjungi toilet 10 kali atau lebih per hari, tetapi bagi yang lain, itu lebih dari 100. Para pembudidaya Middle Epic mulai menjadi gila, dan bahkan tidak bisa membayangkan racun apa yang bisa menyebabkan situasi. Beberapa penggarap yayasan pendirian tidak bisa menanganinya, dan mulai pingsan. Seseorang meracuni kita. Sialan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan Nick Trip, bukan. Wabah diare telah menyerang jari tengah Middle Epic. Ada kabut racun yang tak terlihat yang tampaknya memengaruhi setiap pembudidaya yang menjumpainya, terlepas dari tingkat basis budidaya mereka. Segera, Middle Epic sebenarnya adalah kota hantu. Semua orang berada di ambang menjadi benar-benar gila, namun nyaris tidak memiliki energi untuk bergerak. Sayangnya, itu bukan masalah yang hilang begitu saja setelah waktu singkat berlalu. Lagu kue rentan, lesu dan lemah. Dia telah mengunjungi toilet berkali-kali sehingga pada titik ini, dia hampir merasa seperti manusia. Apa yang terjadi, erang orang? Itu pasti Nick Trip. Dia meramu obat-obatan, dan aura menyebar dan melakukan ini kepada kita. Semakin banyak orang mulai sampai pada kesimpulan yang sama. Namun, tidak ada yang bisa menyelidiki, diare telah menjadi sangat buruk sehingga kebanyakan orang bahkan tidak bisa meninggalkan gua abadi mereka. Segera, jari atas terpengaruh. Song Junwan hanya pergi, gemetar ketakutan memikirkan meramu obat. Meramu seperti apa yang sedang dia lakukan? Dia menghela nafas, menatap ke bawah ke arah Middle Epic dengan penuh simpati. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Akhirnya, berita menyebar ke 3 puncak gunung lainnya, dan para pembudidaya di sana mulai tertawa dan bercanda tentang masalah ini. Beberapa dari mereka pergi ke sekitar Middle Epic untuk menyelidiki sendiri, tetapi mereka dengan cepat kembali dan pergi ke meditasi terpencil. Akhirnya, para pembudidaya puncak tengah mulai pergi. Sayangnya, mereka hanya bisa merangkak, jadi begitulah cara mereka melarikan diri. Mereka merangkak perlahan, tidak mau tinggal lebih lama lagi. Sayangnya, mereka telah diracun, sehingga bahkan setelah pergi, gejalanya masih ada. Semua orang terhuyung-huyung di ambang kehancuran, melotot ketakutan di gua abadi Bai Xiaon. Jika mereka harus memilih antara ini dan tungku meledak, mereka akan memilih tungku. Nick Trip sangat kejam. Dia pasti membalas dendam pada kita. Sialan. Kita seharusnya tidak memanggilnya Nick Devil, kita harus memanggilnya Pelague Devil. Nick Trip the Pelague Devil. Seiring waktu berlalu, dan para pembudidaya yayasan pendirian mendidih dalam penderitaan, kebencian mereka untuk Bai Xiaon menghilang. Sebagian besar dari mereka memutuskan bahwa di masa depan, mereka akan melakukan apapun yang mungkin untuk menghindari memprovokasi dia. Dia benar-benar sosok yang menakutkan, dan taktiknya untuk memotong musuh-musuhnya dengan pil obat yang tidak terlihat benar-benar mematikan pikiran. Selain itu, beberapa pembudidaya berubah pikiran tentang dao pengobatan, dan memutuskan bahwa mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Bahkan Ancestor Peak mencatat apa yang terjadi. Tentu saja, Bai Xiaon tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena dia mengolah teknik Forever Life Forever, dia tidak terpengaruh sama sekali, dan sepenuhnya dikonsumsi dalam dao kedokteran. Sebulan kemudian, dia akhirnya memecahkan masalah asap hijau, dan berhasil meramu dupa Misty Spirit. Kemudian dia pergi untuk meramu beberapa obat roh tingkat 4 lainnya. Akhirnya, ia menaikkan tingkat keberhasilannya menjadi 70%. Pada saat itu, ia kehabisan tanaman obat, dan terpaksa beristirahat. Obat roh di tangan, dia menghela nafas dan berjalan keluar dari gua immortal. Pagi itu cerah dan cerah, tetapi untuk beberapa alasan, semuanya tampak sangat tenang. Bai Xiaon melihat sekeliling dan menemukan bahwa Middle Peak benar-benar kosong.
Awalnya dia kaget, tapi kemudian dia senang. Dia akhirnya berhasil meramu beberapa obat tanpa mempengaruhi orang-orang di daerah itu. Sambil mendesah lagi, dia mulai berjalan menyusuri Midley Peak. Tak lama kemudian, dia mulai gugup. Mengapa begitu sepi? Pikirnya. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Pada saat dia mencapai dasar gunung, dia belum melihat seorang pun, atau bahkan mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Semua gua abadi tampak kosong. Di mana semua orang? Berkedip, dia mulai menjadi lebih gugup, dan kemudian mengambil langkahnya. Segera, dia melihat salah satu pembudidaya yayasan Midley Peak Foundation, tertatih-tatih bersama dengan bantuan dua murid sekte batin. Ketika kultivator melihat ke atas dan melihat Bai Xiaon, sebuah getaran melandanya, dan matanya melebar seolah ketakutan saat dia mengangkat jari gemetar untuk menunjuk ke Bai Xiaon. Apakah kamu sudah selesai meramu? Tanyanya. Hah? Jawab Bai Xiaon, sedikit bingung. Ya aku sudah selesai. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pembudidaya menggigil, lalu berbalik ke arah distrik sekte dalam dan berteriak sekeras yang dia bisa. Jika kalian semua bisa keluar sekarang. Mari kita kembali ke gua abadi kita. Plague Devil sudah selesai meramu obat. Segera, tangisan lega terdengar dari banyak gua abadi di sekte batin ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, didukung oleh para murid sekte batin. Mereka semua tampak kurus dan pucat, ekspresi mereka secara bersamaan lesu dan bersemangat. Apakah kamu serius? Plague Devil akhirnya selesai dengan ramuan obatnya. Langit memang punya mata. Kita akhirnya bisa kembali ke Midley Peak. Song Kue ada di kerumunan, kakinya gemetar saat dia menatap Bai Xiaon. Dia tidak seperti orang banyak lainnya. Dia tidak ketakutan, dan masih ingin membunuh Nick Trip. Bai Xiaon menggaruk kepalanya dengan perasaan bersalah ketika kerumunan murid sekte dalam membantu para pembangun yayasan dalam perjalanan mereka kembali ke puncak tengah. Untuk waktu yang diperlukan dupa untuk membakar, ia menyaksikan ratusan orang melewatinya. Kemudian Song Junwan terbang di atas kepala, dan kemudian berputar untuk mendarat di depannya, emosi campur aduk di wajahnya. Big SIS Song, jika tanya hati-hati. Selesai meramu. Tanyanya sambil tersenyum masam. Beri aku obat roh, aku akan membawanya ke Patriark. Bai Xiaon dengan cepat mengeluarkan 5 obat tingkat 4 roh dari tasnya memegang. Mereka hanya sebagian dari apa yang telah ia buat. Sisanya ia simpan untuk dirinya sendiri, secara alami. Song Junwan menerimanya, dan setelah memeriksanya sebentar, jelas tersentuh. Dia menatap Bai Xiaon dengan dalam, lalu tersenyum. Menyuruhnya menunggu, dia terbang ke puncak Midley Peak. Bai Xiaon sudah merasa sangat gugup. Dia tahu aturan di sekte aliran darah. Meskipun dia yakin bahwa dia telah melakukan cukup untuk mengesankan kepemimpinan sekte aliran darah, dia masih agak cemas. Dia menunggu waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, di mana Song Junwan kembali. Ekspresi aneh bisa dilihat di matanya saat dia menyerahkan medali perintah, lalu mengangkat dagunya dengan jarinya. Napasnya berbau seperti anggrek ketika dia berkata, Isang Patriar ingin aku memberitahumu mulai sekarang. Selama kamu tidak mengkhianati sekte ini, kamu akan diperlakukan seperti keturunan langsung klan Song. Mata Bai Xiaon berbinar saat memikirkan untuk melakukan apa saja yang ia inginkan di sekte tersebut. Merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dia melihat kembali pada kakek tua yang cantik itu, lalu mengulurkan tangan dan mengangkat dagunya dengan jarinya. Apakah ini dianggap mengkhianati sekte? Katanya sambil tertawa. Mata Song Junwan melebar. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menemukan seseorang yang berani menggodanya sedemikian rupa. Dia langsung memerah, tetapi kemudian matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Sepertinya aku perlu mengajar sedikit tentang mengapa para tetua seharusnya dihormati. Chapter 225. Medali Komando adalah hadiah dari Patriark Klan Song, dan merupakan jaminan bahwa selama dia tidak mengkhianati sekte, dia dapat melakukan hampir semua yang dia inginkan dalam sekte tersebut. Dia bahkan bisa membunuh orang dengan impunitas. Sayangnya, itu sia-sia ketika berhadapan dengan Song Junwan. Tidak masalah bahwa dia berada di pertengahan Yayasan Foundation, tidak mungkin dia cocok untuk seseorang seperti dia, seorang ahli top yang berada di ambang mencapai core formation. Tentu saja, Song Junwan tidak menyerangnya, dia hanya memelototinya sejenak sebelum berbalik dan pergi. Selama hari-hari berikutnya, berita tentang Nick Trip berhasil meramu obat roh tingkat 4 yang tersebar di seluruh sekte aliran darah. Semua orang, termasuk tetua utama, mendengar tentang masalah ini. Bahkan para pencabut darah, yang hampir selalu dalam meditasi terpencil, menangkap nama Nick Trip.
Itu sama dengan para leluhur lainnya. Patriark klan Song tampaknya menganggapnya serius, dan sikapnya menentukan sikap klan Song. Tentu saja, klan Song adalah kekuatan utama di sekte aliran darah, dengan akar yang berlari sangat dalam. Akhirnya, berita tentang Nick Trip dan ramuan obatnya bocor keluar dari sekte ke klan petani. Firman bahkan mencapai sekte Stream Roh. Teman-teman Ho Yunfei dan Bai Xiaon lainnya terpana. Beberapa dari mereka tidak memikirkan Bai Xiaon, tetapi gagasan bahwa mereka berdua terhubung tampak sangat tidak masuk akal sehingga mereka dengan cepat menolak gagasan seperti itu. Eid Herwei, cerita tentang Nick Trip menyebabkan sekte lain memandangnya sebagai orang yang bahkan lebih penting di sekte aliran darah. Beberapa orang bahkan menempatkannya pada level yang sama dengan Song Kue. Tentu saja, di sekte aliran darah, segalanya berbeda. Banyak orang sudah menganggap Song Kue lebih rendah dari Nick Trip. Nick Trip tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan, ia juga brutal, ganas, dan memiliki cara jahat meramu obat. Beberapa orang bahkan berani mendekatinya. Fakta bahwa wabah diare telah melanda seluruh gunung menyebabkan jantung yang tak terhitung jumlahnya dihantam bahkan lebih ketakutan dari sebelumnya. Nama panggilannya segera berubah dari Nick Devil ke Plague Devil. Gagasan belaka tentang bagaimana ia akan menebas orang tanpa menumpahkan darah sangat mengerikan. Bai Xiaon benar-benar menikmati perubahan sikap. Sebagian besar pembudidaya di Midley Peak sudah mati untuk menghindarinya dengan cara apapun. Tidak ada yang mau memprovokasi dia, dan meskipun beberapa masih membencinya, tidak ada masalah besar muncul. Adapun siswa sekte batin, mereka menganggapnya sebagai semacam binatang buas ganas. Hanya memikirkan dia akan menyebabkan kaki mereka menjadi lemah, dan berdasarkan pada cerita yang beredar di antara mereka, dia adalah tipe orang yang bisa menghapus seluruh puncak gunung jika dia mau. Namun, kehidupan Bai Xiaon hanya berjalan lancar selama beberapa hari. Memanggil otoritasnya sebagai tetua Midley Peak, Song Junwan mengeluarkan serangkaian perintah kepadanya. Dia menyuruhnya menyapu semua jalan di Midley Peak, menyuruhnya memperbaiki semua gua immortal yang hancur, dan menyuruhnya melakukan hal serupa lainnya. Dia menemukan banyak cara untuk mengendalikan Bai Xiaon, ke titik di mana dia dibiarkan cemberut di ambang air mata. Jadi aku tergelincir sekali. Bai Xiaon mendengus. Tepat ketika dia selesai menyapu Midley Peak, dia mendapat pesanan lain dari Song Junwan. Dia sekarang harus menggosok semua wadah sampah di Midley Peak. Aku tidak percaya dia menjadi pengganggu. Kenapa dia bisa membuatku marah, tapi aku tidak bisa melakukan hal yang sama kembali. Bai Xiaon dipenuhi dengan kemarahan. Bagaimana dia bisa berkeliling menggosok bak sampah, mengingat statusnya di sekte itu. Pada sekitar saat itulah seberkas cahaya muncul di kejauhan, yang berputar di sekitar dan menuju ke Bai Xiaon. Ketika dia melihat ke atas, dia menyadari bahwa itu adalah tetua dari Corpse Peak. Hei, Nick Trip, bocah tua, jika tak kakek tua, tertawa terbahak-bahak. Mendarat di dekat Bai Xiaon, dia berjalan dan melihat sapu di Bai Xiaon dipegang. Dengan mata berkilauan, dia berkata, "Edi hukum. Aku tidak percaya kamu benar-benar berani memberikan umpan ke Song Junwan." Meskipun dia adalah sesepuh Grand Corpse Peak, dia tahu bahwa Nick Trip adalah orang yang luar biasa yang kemungkinan akan menjadi seorang patriark. Dia memiliki potensi yang hampir tak terbatas, dan juga angkuh dan sombong. Oleh karena itu, tetua sudah lama datang untuk memandangnya sebagai seorang kultivator dari generasi yang sama seperti dirinya. Ya, jadi apa? Jawab Bai Xiaon, melotot dan mengangkat dagunya. Dia membuatku marah dulu. Kakek itu memandang sekeliling dengan hati-hati, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Nick Trip, bocah tua, dengarkan aku. Apakah kamu tahu orang seperti apa Song Junwan? Dia adalah kalajengking terkutuk, itu apa? Dari semua pria yang berani memprovokasi dia selama bertahun-tahun, tidak ada satupun yang menemui akhir yang baik. Bahkan, bertahun-tahun yang lalu, ketika dia berada di tahap kondensasi Qi, aku pribadi menyaksikan bagaimana dia berurusan dengan seseorang yang memperlakukannya dengan tidak pantas. Dia memusnahkannya hidup-hidup. Memusnahkannya hidup-hidup. Tanya Bai Xiaon, terengah-engah. Kakek tua memandang sekeliling diam-diam sejenak sebelum melanjutkan. Ya, apakah kamu pernah mendengar tentang Master Darah Situ Hao dari Lesser Marsh Peak? Beberapa tahun yang lalu, dia menyembunyikan niat jahat terhadap Song Junwan. Dia mengejarnya sampai ke Nameless Peak, dan hampir berhasil membuatnya juga. Dia nyali Tuan Darah. Bai Xiaon merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia tahu bahwa di sekte aliran darah, Tuan Darah menduduki posisi yang sangat tinggi, mirip dengan pemimpin sekte. Bahkan, dalam beberapa hal, mereka bahkan lebih kuat daripada pemimpin sekte.
Pemimpin sekte tidak bisa secara langsung mengeluarkan perintah kepada para pembudidaya puncak gunung, tetapi seorang guru darah bisa. Lebih jauh lagi, hanya dengan mencapai formasi inti dan menjadi ahli darah seseorang dapat memiliki kesempatan untuk menjadi pembasmi darah. Reaper darah adalah kekuatan paling penting di sekte sebelah patriark. Karena berbagai alasan, penguasa darah adalah orang-orang yang bisa membuat anggota sekte lain yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Bai Xiaon lebih gugup dari sebelumnya. Setelah melirik jari atas, dia melihat kembali pada kakek tua mayat puncak dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini?" "Mencoba menakutiku." "Kenapa aku ingin membuatmu takut?" "Nick Trip, bocah tua," jawabnya, tersenyum lebar. "Aku baru saja memberitahumu faktanya." "Hei, kami sudah berteman sejak hari-hari kamu di Inner Sect, bukan? Teman baik seperti itu. Bahkan, aku bahkan pergi ke pemimpin sekte dan bertanya apakah tidak apa-apa untuk mengundang kamu ke Korps Sepik untuk meramu beberapa obat. Jika ya, maka kamu tidak harus mengikuti perintah apapun dari Song Junwan, kan? Bagaimana dengan ini? Luangkan sebanyak mungkin waktu untuk memikirkannya sesuai kebutuhan. Jangan khawatir, aku akan memberi kamu semua bahan obat. Sebenarnya, mereka sudah siap. Setelah selesai, kamu akan mengucapkan terima kasih yang mendalam. Oh benar Master Darah Mayat Puncak mengatakan bahwa jika kamu setuju untuk meramu obat untuk kami, dia akan memberi kamu zombie zamrud yang kamu sempurnakan sebagai hadiah. Kakek Mayat Puncak menampar tasnya memegang dan menghasilkan medali perintah, yang tidak ada selain perangkat untuk mengendalikan zombie zamrud. Bai Xiaon melihatnya dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah perangkat kontrol yang dia serahkan, yang mengendalikan zombie zamrud. Tentu saja, jika dia mau, dia bisa membatalkan medali perintah dengan pikiran belaka kapan saja. Namun, gagasan meramu obat-obatan di Korps Sepik untuk menghindari hukuman Song Junwan sepertinya ide yang bagus. Dia tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia memasang ekspresi ragu-ragu di wajahnya. "Kamu tahu," katanya dengan meringis, "setiap kali aku membuat obat, sesama anggota sekte sering menderita. Aku pribadi akan membunuh siapa saja yang mengeluh," jawab sesepuh segera. "Nick Trip, bocah tua, istirahatlah dengan tenang dan buat sesuka hatimu. Selama kamu bisa membuat aku pil pemurnian korpse darah keempat tingkat 4, maka apapun akan terjadi." Bai Xiaon berdeham. Dia akan terus bermain keras untuk mendapatkan ketika tiba-tiba, dengusan dingin menggema keluar dari jari atas. "Nick Trip, mengapa kamu belum mulai menggosok? Dan kemudian di sana, kamu, Fok Lama. Apa yang kamu lakukan di Korps Sepik? Mengapa kamu selalu mengganggu bisnis aku di Midle Peak?" Itu tidak lain adalah Song Junwan. Begitu suaranya terdengar, Bai Xiaon meraih lengan kakek tua puncak mayat. "Aku setuju. Kapan kita pergi?" "Sekarang," jawab kakek tua dengan gembira. Melempar kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, dia melepaskan kekuatan basis budidayanya, membawa Bai Xiaon bersamanya saat dia menembak ke arah Korps Sepik dalam seberkas cahaya. Pada awalnya, rahang Song Junwan terguncang. Tapi kemudian api aneh mulai mengamuk di dalam hatinya, dan dia terbang keluar untuk menghalangi jalan Grand Se Korps Sepik. "Di mana kamu pikir kamu akan pergi, Nick Trip?" Namun, pada saat itulah sinar cahaya berwarna darah keluar dari Korps Sepik. Itu adalah seorang pria paruh baya dengan surai rambut berwarna darah, mengenakan jubah panjang berwarna darah. Bahkan kulitnya adalah warna darah, dan mata bersinar dengan cahaya yang menusuk. Jelas, dia memiliki basis budidaya yayasan pembentukan, namun dia memancarkan energi yang tidak lebih lemah dari energi seorang tetua utama. Satu langkah menempatkannya tepat di depan Song Junwan. Junwan, junior brother Nick Trip adalah orang terkenal di sekte ini. Bahkan para patriark menyukainya. Sangat salah untuk memaksanya melakukan tugas-tugas kasar dan memalukan seperti itu. Junior brother Nick Trip telah setuju untuk datang ke Korps Sepik untuk meramu obat-obatan, jadi tenang saja, kami tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Pria itu melambaikan tangan kanannya, dan Korps Sepik gemetar, seolah-olah beresonansi dengannya. Pada saat yang sama, tekanan luar biasa membebani segala arah. "Wincliffe, aku tidak peduli jika kamu adalah penguasa darah Korps Sepik. Apa yang memberimu hak untuk ikut campur dalam urusan Midle Peak?" Mata Song Junwan berkedip dengan niat membunuh saat dia menatap sosok berwarna darah itu, yang tidak lain adalah Bloodmaster Wincliffe dari Korps Sepik. "Aku bukan omong kosong yang tidak berguna seperti si Tu Hao. Kamu tidak akan melewati aku." Wincliffe mengambil langkah maju untuk menghalangi jalannya sementara Grand Elder itu melaju menuju Korps Sepik dengan Bai Xiaon di belakangnya. "Nick Trip, kembali ke rumah sekarang juga," teriak Song Junwan dengan marah. Melihat jalan Song Junwan terhalang, dan mengetahui bahwa dia sekarang aman, Bai Xiaon menggelengkan kepalanya dengan kuat dan balas menembak, "Aku tidak akan kembali,
Tidak peduli apa yang kamu katakan. Kamu datang atau tidak, serunya, mengentakkan kakinya dengan marah. Tidak. Balasnya dengan gelengan lain. Oh, lihat dirimu, Nick Trip. Pikirkan kamu hal-hal yang sulit sekarang, ya. Jika kamu tidak kembali seketika ini, maka kamu bisa lupa untuk kembali lagi. Dengan itu, dia berbalik dengan marah dan kembali ke Middle Epic. Baik, kata Bai Xiaon dengan mendengus marah. Aku tidak akan pernah kembali. Lalu dia berbalik dan menuju Corpse Peak. Pada titik ini, kakek tua berkeringat saat dia pertama kali melihat Bai Xiaon, dan kemudian kembali ke Song Junwan yang sama marahnya. Kalian berdua, katanya ragu-ragu, mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Pertukaran yang baru saja berlangsung meninggalkan kakek tua mayat puncak, serta Blood Master Wincliffe, berkedip kaget. Sesuatu tentang seluruh percakapan itu tampak agak membingungkan. Mereka bukan satu-satunya yang memiliki reaksi seperti itu. Kultivator lain yang mendengar argumen mereka tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa mereka mendengar perkelahian antara suami dan istri. Itu seperti seorang suami dengan marah menyerbu keluar dari rumah dan sang istri mengutuknya sepanjang jalan.